Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak, sesuai dengan keyakinan masing-masing, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan ketua kelasnya. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin bisa dilihat dulu di bawah mejanya. Siapa tahu masih ada sampah yang berserakah. Silakan dilihat-lihat dulu. Bagaimana bersih? Bersih ya? Ya, baik. Nah, anak-anakku sekalian, apa hari ini ada teman yang sakit? Ada. Siapa? Sahila ya? Ya, semoga Sahila bisa segera sembuh dan bisa segera bergabung bersama kita untuk mengikuti pembelajaran ya. Ya, anak-anakku sekalian. Oke, baik. Nah, sekarang itu kita masih membahas mengenai tipografi digital alias biasa kita kenal sebagai seni huruf ya. Nah, kemarin itu kan kita membuat tipografi digital kan? Nah, kalau untuk hari ini kita akan membuat tipografi digital yang sesuai dengan target audiens. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kita akan melakukan identifikasi mengenai pemanfaatan huruf sesuai dengan sasaran audiens. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan analisis mengenai pemanfaatan huruf sesuai target audiens. Selanjutnya, yang ketiga itu kita akan membuat tipografi digital sesuai dengan pemanfaatan huruf. Dan yang keempat itu kita akan mengkreasikan warnanya. Sehingga ya jadilah tipografi digital yang berwarna dan pastinya sesuai dengan sasaran target audiens yang kalian tentukan ya. Nah, seperti itu untuk proses pembelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian. Baiknya untuk memperjelas materi kita, anak-anakku bisa membuka weblog. Nah, Ibu kan sudah share ya? Ya, sudah di-share kan Ibu? Di weblog. Nah, kalian bisa pilih tipografi sesuai sasaran audiens di bagian komposisi tipografi. Ya, silahkan dipilih itu nak. Dan kemudian kalian bisa lihat materi kita untuk hari ini. Silahkan dibaca-baca dan disimak dulu. Ya. Oke, sudah? Nah, sudah baik. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, agar kita bersemangat memulai pembelajaran, baiknya kita ice breaking ya. Ya, ice breakingnya itu kalau Ibu bilang apa? SMK bisa hebat, siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Oke, bisa ya? Bisa ya? Bisa. Jadi kalau Ibu bilang SMK bisa hebat, Siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Oke, siap? Siap. SMK bisa hebat, siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Kita close dulu untuk Nah, sekarang anak-anak sekalian, karena kita sudah ice breaking, kita juga sudah melihat weblog materi kita hari ini. Nah, sekarang anak-anak sekalian, Ibu ingin bertanya dulu nih sama kalian. Nah, kira-kira mengapa kita harus menentukan huruf sesuai dengan target audiens? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Karena tingkat kemampuan membaca audiens berbeda-beda, misalnya anak TK tidak bisa membaca teks yang kompleks. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Ibu? Karena setiap audiens memiliki ketertarikan yang berbeda-beda, misalnya wanita lebih suka dengan teks yang halus. Oke, bapak bisa kami berikan terus dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan
Jadi kalau untuk tipografi itu mengapa menyesuaikan dengan target audiens? Karena setiap audiens itu memiliki ketertarikan yang berbeda-beda ya. Sehingga ya pastinya setiap audiens yang melihat tipografi harus disesuaikan dengan karakteristik dari audiens itu agar audiens ya tertarik membaca tulisan yang kita buat. Oke, paham sampai sini? Paham. Ya. Nah, sekarang anak-anakku kita kembali ke weblog. Ya, silahkan kembali ke weblognya. Pemanfaatan huruf. Di sini ada gambar yang dimana gambar itu terdapat 4 frame. Yang pertama ada tipografi kekanakan. Kalian bisa lihat bagaimana tampilan tipografi untuk anak-anak. Dia tidak terlalu kompleks dalam artian sederhana ya, mudah dibaca. Nah, sedangkan untuk perempuan bisa kalian lihat anggun. Dia lebih halus tipografinya. Nah, sedangkan dinamis, kokoh, nah beda lagi model tulisannya. Biasanya dinamis ini ditujukan untuk pria, dewasa pria ya, yang lebih menunjukkan ya kegokohan, kekuatan, kejantanan. Nah, kalau kokoh biasanya kita lebih ke kekuatan. Jadi dinamis dan kokoh itu biasanya lebih mencirikan ya seorang lelaki seperti itu. Ya, anak-anak sekalian, jadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pemanfaatan huruf sesuai dengan target audiens ya yang disajikan di weblog. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, kira-kira untuk pemilihan huruf sesuai target audiens, bagaimana kalian menentukan pemilihan hurufnya sesuai dengan target audiens? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Ada? Untuk target audiens siswa, lebih cocok menggunakan huruf Century Schoolbook. Ya, ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu seputar sasaran audiens? Huruf emigre lebih cocok untuk anak-anak remaja. Oke, bagus sekali. Mari kita beri aplaus untuk teman kita yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Jadi, ya anak-anak sekalian, untuk pemilihan huruf itu pastinya kita sesuaikan dengan target audiens. Jadi, kalau untuk jenis-jenis huruf itu sendiri, ya seperti kalian ketahui ya, memiliki makna masing-masing sesuai dengan kesannya. Ya, seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi, Arham, ya, yang mengatakan bahwa huruf untuk Century Schoolbook itu sangat cocok digunakan untuk siswa sekolah SD. Ya, kalau untuk dari Abdullah sendiri mengatakan bahwa huruf emigre itu cocok untuk anak remaja. Mengapa demikian? Ya, karena kalau kita ketahui sendiri huruf Century Schoolbook itu lebih sederhana dan mudah dibaca. Sedangkan untuk emigre itu dia lebih fokus ke gaya modern sehingga lebih kena ke jiwa anak remaja zaman sekarang. Ya, bisa ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang anak-anak sekalian kita membentuk kelompok ya untuk pengerjaan proyeknya. Jadi sama seperti pertemuan sebelumnya kita akan bergabung dengan kelompok yang kita bentuk. Nah, di sini Ibu sudah sajikan anggota kelompoknya. Untuk kelompok pertama itu ada Abdullah, Ayah, Rahma, Arham. Kelompok kedua Sutra, Humaida, Fitra, Asari. Kelompok ketiga Arul, Aisyah, Sahila, Andiriska. Kelompok keempat Rasya, Mawar, Najwa, dan Sinta. Kemudian kelompok 5 ada Ulfa, Faris, Vivi, dan Prima. Nah, sekarang silahkan bergabung di kelompoknya masing-masing.
Oke, sudah bergabung dengan teman kelompoknya? Sudah. Sudah ya. Nah, sekarang alat serta bahan yang kalian gunakan untuk membuat proyek ini apa di bawah semua, Nak? Gambar. Buku gambar di bawah. Bawah. Sudah di bawah. Bawah. Laptop bagian ini membuat menggunakan CorelDRAW. Bawah. Bawa ya. Oke, jadi kita ya sudah siap ya untuk mengerjakan proyek kita hari ini. Nah, namun sebelum mengerjakan proyek, Ibu akan bagikan LKPD-nya dulu. Nah, anak-anak sekalian, untuk pemilihan temanya, nah di sini kan tema sasaran audiensnya itu Ibu ada 4 ya, Ibu ada 4, yang dimana keempat itu terdiri dari anak TK, anak SD, remaja dan orang dewasa. Nah, kalian bisa memilih salah satu dari 4 tema ini untuk kalian buat tipografinya. Jadi Ibu ingin tanyakan dulu masing-masing tiap kelompok, kira-kira kalian akan menggunakan tema yang mana untuk dibuatkan tipografi. Nah, Ibu mulai dari kelompok 1. Kami memilih anak PAUD, jadi kami memilih jenis huruf yang mudah dibaca yaitu Century Schoolbook. Aplikasi yang digunakan Ibis Pen, kata-kata yang digunakan Ayo Hidup Sehat. Kami memilih anak SD, jadi kami memilih jenis huruf komik SD karena mudah dipahami khususnya siswa kelas 1 SD. Dengan menggunakan aplikasi chat media, kata-kata yang digunakan adalah buanglah sampah pada tempatnya. Kami menargetkan wanita dewasa, jadi kami menggunakan huruf Bower Bodeni untuk menciptakan kesan anggun. Kami menggunakan aplikasi Ibis Pen. Kata-kata yang kami gunakan adalah woman can lead. Kami memilih target laki-laki dewasa, jadi kami gunakan huruf Lubalin. Aplikasi yang kami gunakan adalah CorelDRAW. Kata-kata yang digunakan pergi pagi pulang pagi. Kami memilih target anak remaja, huruf yang kami gunakan emigre untuk menciptakan kesan modern. Aplikasi yang kami gunakan CorelDRAW dan kata-kata yang digunakan cinta tak selalu indah. Ya, sangat jelas sekali ya dan sangat detail penyampaian dari masing-masing tiap kelompok mengenai proyek yang akan dikerjakan serta pemilihan huruf dan target audiens yang akan dipilih untuk pembuatan tipografi. Nah, tadi kan Ibu sudah bagikan LKPD-nya ya? Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Sekarang bisa kalian lihat untuk di bagian LKPD rancangan ya jadwal perancangan proyek. Ya, silakan kalian buka LKPD-nya, Nak. Di bagian perancangan proyek nah, sekarang kalian bisa lihat LKPD-nya. Di situ di LKPD ada jadwal perencanaan proyek. Nah, kalian lihat di situ ada nama kelompok, anggota, tujuan proyek. Ada tabel yang dimana tabel itu terdiri dari tanggal, kegiatan proyek kalian apa, dan target-target pencapaian kalian apa dalam proses pengerjaan proyek nanti. Nah, selanjutnya ya ada langkah pengerjaannya. Ini di sini sudah sangat jelas sekali langkah pengerjaannya, Nak. Kemudian laporan hasil proyek, silakan dimasukkan nama alatnya, nama bahan, serta cara pengerjaan proyeknya seperti apa. Nah, kalian harus perhatikan ketika kalian sudah mengerjakan proyeknya, kalian simpan produknya itu dalam format JPG dan PNG, dan pastinya kita akan mengupload di weblog yang akan terhubung dengan form Google yang Ibu sudah tampilkan di weblog ya. Ya, oke. Nah, sekarang untuk durasi waktunya, kira-kira kalian membutuhkan waktu berapa lama?
perancangan, pembuatan tipografi digital dan pewarnaan. Kita gunakan waktu 1 jam untuk pengerjaan proyeknya. Oke? Silakan anak-anakku sekalian dikerjakan mulai dari sekarang. Di sini katanya sudah selesai ya hasil karyanya, mari kita lihat. Nah, di sini sudah ada 5 kelompok yang mengirim. Ya, ini ada kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke? Oke, kelompok yang akan mempresentasikan hasil karyanya yaitu adalah kelompok 2. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, silakan. Silakan kelompok 2 naik. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya tipografi pada kita. Jadwal perencanaan proyek. Tujuan proyek membuat tipografi sesuai dengan target audiens yang dipilih adalah anak SD. Jenis huruf yang dipilih adalah jenis huruf komik SD. Nama aplikasi yang digunakan adalah media band. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1. HP, 2 pensil, 3 penggaris, 4 penghapus, 5 touchpen. Bahan yang digunakan adalah buku gambar. Cara pengerjaan: membuat sketsa di buku gambar dengan menggunakan pensil, membuat garis bantu agar gambar sejajar, mulai menggambarkan teks yang sudah ditentukan, foto hasil teks yang sudah digambar, kemudian diimport ke aplikasi Media Band Paint. Kelompok 2 ya, bisa kalian lihat. Nah, ini dia. Sekarang dari presentasi kelompok 2, ada yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, atau mungkin ada yang ingin memberikan saran-saran mengenai hasil kerja dari kelompok 2? Oke, ada ya dari kelompok lain?
Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mengomentari hasil karya kelompok 2. Spasi pada dan tempatnya terlalu berjarak sama backgroundnya terlalu polos. Kelompok 2 bagaimana? Ada yang ingin disampaikan ke kelompok 5 mengenai ya komentarnya tadi? Kira-kira apa? Kenapa bisa demikian tadi? Apa tadi itu kelompok 5? Jarak hurufnya ya? Jarak pada sama tempatnya. Pada sama tempat katanya dan backgroundnya terlalu polos. Ya. Kenapa bisa? Kenapa? Karena kami salah mengukur karena ada kesalahan pengukuran tadi. Ya, oke ya. Ya bisa diterima. Oke. Kalau untuk polos, background polosnya, gimana? Agak di kalau ramai begitu. Oh ya. Teksnya sudah rapi. Oke, ya. Jadi dari kelompok 2 katanya backgroundnya polos supaya tidak terlalu terlihat ramai. Karena untuk teksnya sendiri katanya sudah cukup ramai pewarnaannya. Bagus sekali pernyataan dari kelompok 2. Ada lagi yang mau memberikan? Bagaimana kelompok 3? Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberikan tanggapan pada kelompok 2. Saya ingin bertanya kenapa ada huruf A pada kata buang lebih kecil daripada lebih besar daripada kata-kata yang lain. Itu Bu. Jadi katanya kenapa huruf A-nya itu ada yang besar, ada satu yang kecil sekali. Ibu. Oke, bagaimana kelompok 2? Karena sama seperti jawaban kami sebelumnya, kami salah mengukur dengan baik. Ya, karena kata ada kesalahan pengukuran seperti itu. Ya, jadi ada ya A yang kecil, ada yang A besar. Ya, begitu katanya. Kalau untuk kelompok 2, bagaimana kelompok 3? Ibu aman. Aman, oke aman. Kelompok lain, apa ada yang ingin memberikan tanggapan? Pertanyaan? Sudah tidak ada? Sudah tidak ada, Nak? Tidak. Oke, sudah ya. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah memberikan tanggapan serta kritikan terhadap hasil karya dari kelompok 2. Semoga bisa memotivasi kelompok 2 untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok yang lain yang sudah memberikan masukan. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya kita mengerjakan soal pengetahuan. Namun sebelum itu, Ibu mau tanya KPD-nya bagaimana? Aman. Ya, silakan dikumpulkan dulu RKPD-nya. Nah, sudah terkumpulkan semua KPD-nya? Ibu lihat dulu ya, evaluasi KPD-nya. Nah, ini kelompok berapa nih? Ini kelompok 5. Oke, untuk kelompok 5 dari pengisian jadwal perencanaan proyeknya sama pengisian laporan proyeknya sudah cukup bagus. Kalau untuk kelompok 4 ya bagus, sudah bagus Nak. Oke. Kalau kelompok ini kelompok ada keterangan pengguna kelompok berapa? Kelompok 2. Ya. Ini kelompok 2. Oke. Sudah step by step pengerjaan cara pengisian pengerjaannya. Kemudian kelompok 3. Oke, bagus sekali. Untuk pengisian perencanaan proyeknya
juga sudah bagus ya, sudah terisi semua. Oke, bagus untuk LKPD-nya anak-anak sekalian, bisa diperbaiki lagi bagi yang masih ada kekurangan yang sudah ibu sebutkan tadi. Nah sekarang silakan naikkan handphonenya, kita akan mengerjakan soal pengetahuan. Lihat di bagian soal pengetahuan pertemuan 9 tipografi digital target audience. Di situ kalian pilih, kemudian ya silakan kerjakan soal esainya. Oke, ibu berikan waktu 10 menit untuk pengerjaan soalnya. Silakan nak. Sekarang ibu mau kalian memberikan kesimpulan mengenai proses pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulannya? Hari ini saya dapat membedakan jenis huruf sesuai dengan minat audiens. Ya bagus sekali, kita beri aplaus dulu untuk teman kita yang sudah memberikan kesimpulan mengenai hari ini. Ya anak-anak sekalian, untuk hari ini itu ya kita maksudnya sudah membuat tipografi digital sesuai dengan sasaran audiens. Jadi kita sudah bisa ya membedakan audiens mana yang cocok untuk jenis huruf yang akan kita gunakan untuk membuat tulisannya atau tipografi. Nah seperti halnya tadi, untuk orang dewasa dia lebih cocok menggunakan huruf yang agak padat atau agak kompleks. Kalau untuk anak kecil lebih cocok untuk huruf sederhana, dan anak remaja ya gaya huruf modern. Nah pastinya tadi ibu sudah sampaikan ya materinya, dan pastinya kalian sudah paham ya proses pembelajaran kita hari ini. Ya, oke. Jadi ibu mau bertanya kepada kalian untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah kalian bisa membuat tipografi yang lebih baik lagi dari bisa? Apakah ya kalian akan mengaplikasikan proses pembelajaran ini dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ya, oke. Nah, anak-anak sekalian, untuk pertemuan selanjutnya, ya, karena pertemuan selanjutnya itu masih mengenai tipografi digital. Jadi anak-anak sekalian, ya nanti kita akan bahas materi selanjutnya yang mengenai tipografi digital kembali. Pastinya mungkin kita akan membuat huruf-huruf yang lebih kompleks lagi dan lebih menarik lagi. Nah, sekarang anak-anak sekalian, karena kita sudah ada di penghujung pembelajaran kita, ya mungkin bisa kita tutup proses pembelajaran kita hari ini. Kota kelasnya, kota kelas, ya, oke. Kota kelasnya silakan dipimpin doa dan salamnya untuk menutup pembelajaran. Jadi salam.